Malam ini kami akan mengenang kembali cinta yang agung, mulia, dan luhur itu. Cinta yang diajarkan dan diperagakan oleh Tuhan dan Guru kami, Yesus Kristus. Biarlah tidak hanya kami mengenangnya, dan tidak hanya kami memperagakannya secara simbolis, tetapi cinta kasih yang agung itu melekat di dalam diri kami semua. Sehingga kami dapat meniru apa yang diperagakan oleh Kristus. Sekalipun Ia adalah Tuhan dan Guru, Ia melayani dengan setia, dengan tulus, seperti seorang hamba yang melayani tuannya. Berikan hikmat kepada setiap kami Bapa, sehingga kami paham dan kami mau melakukannya, tidak hanya sebagai simbol, tetapi sebagai komitmen kami untuk mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai 17, lalu disambung dengan ayatnya yang ke-31 sampai 35. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai 17, lalu disambung dengan ayat 31 sampai dengan 35. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan Dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi,
selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Cinta dan luka berjalan beriringan. Tidak ada cinta yang berjalan tanpa pengorbanan. Seperti kasih Yesus yang mencinta tanpa batas. Kita kerap mengalami dalam kehidupan sakitnya dikhianati, perihnya dikecewakan, dan banyak luka-luka lain yang tak terhindarkan. Apakah pilihan kita berhenti mencintai atau bertahan dan terus melakukan tindakan cinta? Di malam itu Tuhan tahu ia akan ditinggalkan. 1-2 murid tidak menunjukkan
ketaatan. Yudas menjualnya, Petrus menyangkalnya. Namun cinta tetap ia torehkan. Sangkalan kedua murid tidak dijadikannya batasan atau alasan untuk berhenti mencinta. Di depan mereka jubah ia tanggalkan. Pembasuhan tetap ia lakukan. Walaupun ia tahu ada pengkhianat, ada yang menyangkalnya. Ini bukan bagian dari kegagahan, tetapi cinta yang mewujud dalam tindakan. Teladan menanggalkan jubah menjadi panggilan bagi kita semua untuk turut menanggalkan jubah kita. Jubah kesombongan, jubah ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, dan kemalasan. Agar kita melayani dengan sepenuh hati dan tidak berfokus pada keutamaan diri. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus bersabda dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 14 dan 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Marilah saat ini kita melakukan teladan Yesus dengan membasuh kaki sesama kita satu dengan yang lain. Melalui pembasuhan kaki, kita mengukir pengalaman untuk mencintai, sehingga kita mampu mewujudkannya dalam keseharian. Para penatua silakan maju.
Tuhan. Layani Tuhan. Layani Tuhan ya. Layani Tuhan. Layani Tuhan dengan setia ya. Layani Tuhan dengan setia. Layani Tuhan dengan setia. Silakan saudara-saudara maju 9 orang pertama. Silakan untuk maju ke depan dengan teratur. Diisi bangku 3-3. 9 orang pertama.
Silakan yang lain. 9 orang supaya genap. Yang lain silakan mengisi bangku yang kosong. Iya, Cici silakan kalau mau. Ya, silakan Yos kalau mau. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan tentang cinta kasih, mengukirnya, memperagakan. Biarlah hati kami yang keras ini terukir oleh cinta-Mu, sehingga tidak hanya malam ini kami saling membasuh, tetapi diperagakan dalam seluruh kehidupan kami. Mampukanlah kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biar ku pikul salibku, ikut perintahmu, dan menghayati susahmu. Kau mati gantiku, kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesaji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Setelah Yesus membasuh kaki para murid-Nya dan mengikuti perjamuan di malam terakhirnya, Yesus pergi ke Getsemani. Ia berdoa dan menyerahkan segala sesuatunya pada kehendak Sang Bapa. Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Doa itu menjadi bentuk kesediaan Yesus untuk menapaki jalan derita yang gelap dan kelam. Ia menapaki jalan gelap dengan hati yang tulus. Dia melangkah di jalan derita dengan hati yang suci. Bersediakah kita pun turut membersihkan diri dan mengikut langkah Tuhan Yesus dengan memadamkan karakter-karakter yang membawa kegelapan bagi dunia? Ku ingin bagai Maria yang mengasihi-Mu. Hatiku rindu selamanya
mengikut langkahku, dan ku kenal Getsemani, kan ku kenal sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, bimbinglah hidupku. Biar ku ikut salib-Mu, ikut perintah-Mu, dan menghayati susah-Mu. Kau mati gantiku, dan ku kenal Getsemani, dan ku kenal sengsara di. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, bimbinglah hidupku. Saat kesombongan beraja di hati, manusia merasa dirinya tinggi, bersikap merasa benar sendiri. Ia lupa bahwa ia terbatas di hadapan Allah yang Maha. Amsal 16 ayat 18 menyatakan, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dalam tuntunan cinta Allah, kita memadarkan satu diri sebagai tanda kesediaan, menanggalkan kesombongan dalam. Saat ketamakan merasuk dalam hati, seakan ada kata cukup dalam diri. Rela melakukan apapun demi hasrat ini, membuang jauh-jauh rasa untuk peduli. Lukas 12 ayat 15 menyatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Dalam tuntunan cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda kesediaan menanggalkan kemakan dalam. Saat diri bersembunyi dalam hati,
Kedamaian tak lagi bersemayam dalam diri. Rasa cemburu dan dengki begitu menggerogoti. Tak lagi mampu mensyukuri berkat yang telah diberi. Yakobus 3 ayat 16 menyatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dalam cinta Allah, kita memadankan satu diri sebagai tanda kesetiaan menanggalkan iri hati dalam diri. Saat amarah membakar hati, ia menimbulkan api yang suka dipasang. Kata dan perbuatan pun jadi seenaknya sendiri, membuat manusia tega saling melukai. Khotbah 7 ayat 9 menyatakan, jangan cepat marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Dalam cinta Allah, kita memadamkan satu diri sebagai tanda kesediaan mengendalikan kemarahan yang tak terhenti. Rasakan cintanya menepuhmu, bersamanya. Jangan takut, Dia menjaga. Saat hawa nafsu menguasai hati, manusia menjauh dari nikmat sang lelaki, melupakan nilai yang hakiki dan tenggelam pada keinginan yang cepat-cepat ingin dipenuhi. 1 Petrus 1 ayat 14 menyatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Dalam cinta Allah, kita memadamkan satu diri sebagai tanda kesediaan menanggalkan hawa nafsu yang hati kepada Tuhan, rasakan cintanya menepuhmu, melangkah bersamanya. Jangan takut, Dia menjagamu. Saat ratusan menguasai diri, perlahan apapun jadi tak terkendali. Makan hanya untuk puasa sendiri, tidak lagi ingat cara panggilan untuk memberi dan berbagi.
Amsal 15 ayat 16 menyatakan, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu mengendahkannya. Dalam cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda kesediaan menanggalkan gerak besar dalam diri. Saat pemalasan bercokol dalam hati, waktu dan kesempatan jadi seakan tidak berarti. Hilangnya dorongan untuk memberi diri, padahal hidup sepatutnya dimaknai. 1 Korintus 15 ayat 58 menyatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kami tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak sia-sia. Dalam cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda kesediaan menanggalkan kemalasan. Meski dosa menguasai kehidupan manusia dan kegelapan menutupi dunia, namun cinta kasih Allah tak pernah padam. Cinta Kristus menerangi kehidupan. Cinta Kristus memulihkan dunia. Karena cintanya ia melangkah di jalan gelap, memberikan dirinya untuk menebus manusia. Dia sang terang melangkah di jalan yang gelap. Dia melangkah untuk membuka jalan. Sebab firman Tuhan telah menyatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Biarlah mata batin kita tertuju kepada Kristus. Kiranya ketulusan cinta kasih Kristus yang Ia wujudkan melalui jalan penderitaan demi membuka jalan baru bagi kehidupan, mendorong, meneguhkan dan menginspirasi kita untuk terus melangkah di dalam hidup ini, sambil terus mengukir cinta bagi sesama dan dunia dari sekarang ini sampai selama-lamanya.